Nah, saya ingin coba balas pertanyaan teman-teman yang masuk via email dan juga WhatsApp pribadi ya. Mungkin dalam video ini saya bisa coba jelaskan secara konkret gimana sih cara mengenali diri agar supaya minimal dalam menjalankan kehidupan ini kita tidak tertukar antara halusinasi, asumsi, dan kita yang asli. Mungkin saya akan paparkan dalam beberapa analogi ya teman-teman. Nah, selama ini kita hidup jarang menyadari apa sih kesadaran itu. Apa itu sadar yang sebenarnya? Teman-teman, saya akan membuat satu analogi yang cukup mudah. Nah, pertanyaannya, kenapa sih mengenal diri sendiri itu penting? Kenapa mengenal diri yang asli itu penting? Teman-teman, kita saat ini hidup di dunia yang serba mobilitas tinggi ya. Kehidupan modernitas yang kerap kali menjadikan problem untuk seseorang yang memang selalu menjadikan pikiran dan kesadarannya itu yang mana kerap kali menjadi guncangan bagi kebanyakan manusia yang mengganggu batinnya, dan lalu muncul penderitaan ya, yang rasa mereka merasakan ketidaknyamanan dalam aktivitas, dalam kehidupan sehari-hari. Ketika bekerja mereka tertekan, bahkan ketika dia sendiri pikirannya selalu saja dipenuhi dengan bayang-bayang bagaimana hari esok, bagaimana masa depan. Lalu mereka selalu memikirkan, selalu teringat akan masa lalunya, seperti itu. Jadi mudahnya begini teman-teman, saya bikin analogi ya. Kita pernah dong ke bioskop ya, tentunya untuk nonton film. Kita masuk ke ruangan bioskop, lalu duduk, dan sebelum film tersebut diputar, kita menyaksikan, kita melihat ada layar terbentang kan di tembok warna putih. Oke. Nah, kita lihat sebelum film itu diputar. Oke, kita melihat layar tersebut terbentang. Nah, setelah beberapa saat, mulailah film tersebut diputarkan. Kita menontonnya dengan sesuai alur cerita dalam film tersebut. Ada peran marah, ada peran sedih, ada peran bahagia, romantis, dan lain sebagainya kan. Kita menyaksikan film tersebut. Nah, manusia tidak sadar bahwa kita sebenarnya adalah layar yang tadi awal kita lihat, gitu kan. Nah, tetapi sering tertukar bahwa kita merasa kita adalah sosok-sosok di balik cerita film tersebut, teman-teman. Nah, jadi analoginya, pikiran adalah peran aktor atau aktris yang berperan di film tersebut. Dia silih berganti kan akan kondisi perannya, ada berkelahi, ada kemarahan, ada dendam, ada saling pukul, atau ada percintaan dan lain-lain. Mereka terus berubah kan. Nah, itu ibaratkan pikiran. Nah, sebenarnya teman-teman, diri kita yang asli, manusia itu
adalah layar yang terbentang tadi. Jadi layar kosong sebelum film itu dimainkan. Nah, seperti itu teman-teman. Atau satu lagi, kita selama ini merasa kita ini awan yang saling berganti dan silih bertukar posisi gitu kan. Terkadang ada hitam, kelabu, ada cerah, ada hujan, seperti itu. Nah, kita bukan awan-awan tersebut teman-teman. Itu hanya pikiran yang hilang, muncul, hilang, muncul. Kita adalah langit atau laut dan ombak. Ombak diibaratkan adalah pikiran kita yang selalu surut dan muncul, seperti itu. Kita adalah lautan yang tidak terbatas teman-teman. Nah, si ombak, saya si Yan ini adalah ombak, sebagai nama, sebagai tubuh, sebagai pikiran gitu kan, terhanyut dalam gelombang tersebut. Dan si Yan ini nggak sadar, lah kok sebetulnya kok saya menderita, kok saya kecewa, kok saya sedang sedih dan lain-lain. Nah, ada jeda antara ombak dan lautan. Saya tidak sadar bahwa sebetulnya saya ini adalah ada sesuatu yang hakiki, ada sesuatu yang sejati di dalam kesadaran ini, bahwa saya itu adalah samudra, saya adalah lautan, dan ombak dan pikiran tubuh tersebut adalah bagian dari lautan tadi. Nah, sekarang kita hidup ini hanya bagaimana kita cara mengenali, tersadar bahwa oh, saya ini adalah lautan yang seakan-akan ombak, seperti itu teman. Agar apa? Agar kita hidup penuh dengan kesadaran, agar kita hidup minimal paham akan rasa ketika kita senang, bahagia, sedih, kecewa, derita. Kita yang merasa gitu kan, kita yang menyaksikan semua emosi-emosi tadi, karena kita sudah sadar bahwa saya yang asli bukan Yan yang ini. Nah, untuk mengenali itu, untuk terbebas, untuk meredam, untuk sedikitnya paham akan semua emosi yang hadir, maka kita akan terbebas dari yang namanya emosi-emosi yang muncul, baik itu senang, bahagia, derita, kecewa. Kita ujungnya hanya senyum-senyum saja, karena memang sudah paham bahwa saya si Yan ini bukan nama. Ini nama hanya pemberian orang tua. Tubuh fisik ini hanya kumpulan daging apa yang saya makan dari kecil, dan pikiran saat ini adalah timbunan pengetahuan, informasi yang secara tidak langsung saya tidak sadari dari sekolah, pendidikan orang tua, keluarga, saya alami lalu disimpan dalam memori. Nah, bahwa sejatinya kita adalah lautan tadi, kita adalah langit tadi, kita adalah layar yang terbentang tadi. Maka kenapa kita harus mengenal dari sejati ini? Ketika kita sudah mengenal kita yang benar-benar yang sejati tadi, kita sebagai kesadaran tadi, mudah untuk mengalami ketuhanan, untuk paham akan fenomena yang terjadi di semesta ini, teman-teman. Maka ujungnya menjadikan sadar itu dibawa dalam kegiatan sehari-hari. Minimal ego kita tidak muncul, minimal ketika muncul kita sadar, oh seperti itu, seperti ini. Jadi angkara murka,
ketidakjelasan akan menanggapi kehidupan sosial itu dengan sendirinya meredup, tidak ada lagi yang namanya dualitas, baik buruk, kamu salah aku benar, dan lain, semua menjadi netral karena kita tahu bahwa sejatinya saya, kamu, mereka adalah satu kesatuan yang utuh. Kita adalah sumber dari kecerdasan semesta tadi, teman-teman. Maka kehidupan kita, maka dalam menjalani hidup ini kita akan selalu stabil, tidak tersentuh dengan emosi-emosi yang membuat kita menjadikan kerugian bagi banyak orang dan lain sebagainya. Karena kita sudah sadar bahwa kita bukan nama, kita bukan pikiran, seperti itu ya teman-teman. Jadi bagaimana teknik untuk atau cara direct agar kita langsung langsung paham bahwa seperti ini. Nanti kita sambung di video selanjutnya teman-teman, bahwa kondisi untuk mengalami diri sendiri, untuk paham akan diri ini sangat mudah. Jadi selama ini kita sering kita selama ini sering dirumitkan akan konsep dan lain-lain teman-teman. Jadi penyadaran akan diri ini hanya butuh waktu sepersekian menit saja teman-teman. Jadi ketika seperti itu, nanti kita akan bermain dalam jeda gitu kan. Ada tekniknya tertentu, jadi tidak ada mantra, tidak ada jampi-jampi dan lain-lain. Jadi sesaat kita tersadar, kita tahu, dan meresapi keaslian diri kita. Jadi sama sekali tidak ada teknik meditasi, tidak ada ritual apapun. Biasa saja teman-teman. Jadi sangat mudah, simple, bagi siapapun bisa menjalankannya, bisa dipraktekannya gitu. Agar apa? Agar terlatih dalam kehidupan sehari-hari. Dan memang dalam praktek untuk mengenal diri ini tidak ada kata sampai, tidak ada kata sempurna, karena memang tujuan hidup ya kita hanya merayakan saja kan teman-teman. Kita hanya terus berproses terus dari bayi, anak-anak, remaja, muda, tua, cuma hanya mengalami perjalanan itu. Tapi minimal kita jangan sampai menjadi manusia yang depresan, kita jadi depresi, apalagi sampai ya banyak cerita orang bunuh diri gitu kan, seperti itu.